Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi di review buku, program review buku, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit masuk ke sejarah ya, tentunya ya, tentang kisah-kisah. Nah, buku ini yang depan saya itu adalah tentang kisah-kisah pilihan di dalam Al-Quran, dan sebelah kanannya itu adalah tentang kisah-kisah pilihan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini sangat direkomendasikan. Mengapa demikian? Karena ya semua yang dibawakan di dalam buku ini yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi insya Allah safety. Jadi layak untuk dimiliki oleh orang tua yang mungkin ingin memberikan buku untuk anak-anaknya. Ya, dengan dengan harapan semoga anak-anak itu ya terbebaskan dari kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat seperti main game terus di handphonenya. Ya, tapi tentunya juga ketika kita ingin anak kita itu anak kita rajin membaca buku, ya tentu kita sebagai orang tua harus memberikan teladan yang baik. Kita pun harus membaca buku dengan rajin. Ya, setidaknya kita membaca buku di depan anak-anak kita. Ya, agar anak kita meniru kegiatan kita. Ingat, anak itu adalah peniru ulung. Ya, apa saja yang kita lakukan kita akan diikuti olehnya. Ya, kita ngomong kasar, dia akan mengikuti, akan mudah. Ya, dan menanamkan kebaikan itu sangat berat. Berbeda dengan menanamkan keburukan, itu sangat mudah. Di sini ada kisah-kisah pilihan dari Al-Quran. Di sini sebutkan juga, ya, itu ada tentang kisah Qarun, ya, kisah Bani Israel dan sapi betina, kisah Ashabus Sabt, kisah Ashabul Ukhdud, Masya Allah. Dalam buku yang lainnya juga itu ada kisah Zulkarnain, kisah Luqmanul Hakim, Masya Allah, ya, kisah Luqmanul Hakim dengan anaknya yang berikan wasiat dan nasihat kepada anaknya. Ya. Kemudian kisah Ashabul Fil, ya, tentunya ketika Ashabul Fil ini adalah kisah yang sangat masyhur, ya, sangat terkenal banget. Ya, karena ada hubungannya dengan gajah yang ingin menyerang Ka'bah. Tentu, ya, sangat bagus. Kemudian kisah Ashabul Jannah, para penghuni surga. Kisah yang berasal dari hadis, ya, di sini disebutkan, tapi kita akan review sedikit saja. Ya. Nah, di sini 3 orang yang penyakit kusta, botak, dan buta, bayi yang bisa bicara, ya, kemudian lagi masuk surga karena memberi minum anjing, taubatnya seorang pembunuh 100 orang, Uwais Al-Qarni. Ya, tentu Uwais Al-Qarni ini Masya Allah doanya mustajab karena berbakti kepada siapa? Orang tua. Ya, semoga dengan anak kita membaca kisah-kisah ini, ya, anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha, dan ia berbakti kepada orang tuanya, terlebih lagi bertauhid kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Dan kisah-kisah yang lainnya, ya, masuk surga dan masuk neraka karena lalat, bisa dilihat di buku ini. Ya. Nah, buku ini sangat direkomendasikan, ya, cocok untuk menemani ya hari-hari kita, hari-hari anak-anak kita. Dan kita juga jangan terlalu saklek memberi buku dia langsung berat, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Anak kecil tidak mungkin langsung diberi buku yang tebal-tebal. Ia senang dengan buku yang mungkin bergambar dan disertai dengan ya semacam inilah, ya, sampulnya berwarna-warni. Ya, kemudian juga ketika kita membelikan buku ini pun kita jangan lepas tangan sebagai orang tua, tapi kita pun membacakan kisah-kisah ini kepada anak-anak kita, entah mau tidurnya atau mungkin entah ketika lagi luang waktunya. Masya Allah, ini sangat bermanfaat. Ya, bukan hanya bermanfaat bagi anak kita, tapi bermanfaat bagi orang yang berada di sekitar kita. Mungkin anak kita akan cerita ke teman-temannya. Ya, jadi kita menjauhkan anak-anak kita dari kisah-kisah yang bohong, yang palsu, ya, yang tidak ada asal-usulnya, bahkan bisa merusak akidah. Misalkan kisah-kisah tentang tentang hantu, kisah-kisah tentang hantu, justru ini malah menakutkan anak-anak, membuat ciut anak-anak. Ya, maka kita berikan kisah-kisah yang baik bagi mereka. Nah, semoga ini adalah ikhtiar, usaha, ya, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan saleh insyaallah. Buku ini ada, kalau di total ada 5 jilid,
Ya, ada 5 jilid, yang hadisnya ada 3 jilid, adapun yang kisah dari Al-Quran itu berjumlah 2 jilid. Bisa dibeli dengan pecah-pecah ya, bisa dengan satu-satu. Ya, tidak mesti langsung semuanya. Nah, wallahu alam untuk harganya, Ana kurang tahu karena ini sudah lama banget Ana beli bukunya. Ya, Ana beli bukunya sangat lama, dan mungkin sebagai agar membantu teman-teman sekalian untuk mendapatkannya, atau ya setidaknya memberikan agar teman-teman tahu harganya, silakan hubungi nomor yang berada di bawah ini, yaitu yang berada di deskripsi video ini. Itu saja review buku kali ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.